Inilah teman-teman penampakan sawah palsu yang banyak dibicarakan orang nih teman-teman. Nah, sawah ini terletak di dalam kolam ikan. Nah, sebagian kolam saya ini saya bikin sawah-sawahan, ini namanya sawah palsu. Ini udah 3 hari setelah tanam, udah saya pupuk pakai NPK. Sementara ada ikannya juga di samping. Gitu teman-teman. Kita coba kasih makan ikan ya, daunnya udah habis. Bismillah. Tuh, mereka pada makan. Inilah contoh penampakan sawah palsu. Malu ya? Ditonton malah malu. Ini belum rapi ya teman-teman. Nanti bakal dikasih batu-batu gitu pinggirnya. Cuman karena saya masih ngerjain yang lain, makanya belum. Biar dia makan ya, kita ke samping ya, sawah palsu berikutnya. Nah, di sini ada tanaman kopi juga sampingnya nih. Jadi ini kayak saya diketawain warga sih sebenarnya, kayak aneh-aneh ya Aan ini. Segala macam ditanam gitu. Tapi ya udahlah ya kan, yang penting kita bahagia. Terus nggak ngerugiin orang lain juga kan. Samping ada kopi, terus sampingnya ini ada sawah palsu. Bersinergi sama ikan. Ikan bagian daripada hobi saya sih, piara ikan, suka tengok ikan tuh kan. Mereka lagi makan lahap. Terus kopi itu ya nanti sambil ngopi ya kalau udah punya kopi sendiri. Terus ini namanya pohon melada. Ini pohon melada. Ini saya sambung sama lada. Ini udah tinggi. Udah segini. Nanti ini cuma ada berapa gitu ya. Nanti buat saya perbanyak lagi kalau udah gemuk. Pohonnya ini masih kurus-kurus. Oke, lanjut kita ke sawah palsu berikutnya. Ini juga ada sawah palsu. Terus di sini ada anakannya, ada beranak nilainya. Nih coba kalian amati ya. Di sini nih aku tengok tadi ya, barusan lihat gitu, saya pikir ikan melik, ternyata anakan nila. Kalau nggak diamatin jeli gitu nggak kelihatan sih. Nah, di sini udah ada tumbuh cacing sutra. Cacing apa? Ya, cacing sutra ya, alami ya. Ini secara alami ada di sini, jadi saya nggak perlu kasih makan anakan nila burayaknya. Udah mereka makan secara alami yang tersedia di alam. Oh, ini udah pada lari-lari no. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh kan? Tuh. Mana? Pada lari. Udah biar nanti makan yang ada di sini ya. Ada organisme, ada kutu air, ada namanya tuh juga. Ada kutu belutnya udah. Assalamualaikum, sabar ya belut ya. Nanti saya kasih makan ya. Saya kasih ikan nila dulu. Di sini tuh ada kutu air, ada cacing sutra. Mereka tumbuh sendiri sih, saya nggak tebar ya, karena memang mungkin udah kebentuk ya siklusnya. Nih ada kotoran ikan buat makan itu yang namanya kutu air. Terus segini nila tuh udah mau beranak loh. Ikan nila tuh dia mau tumbuh sambil beranak. Ini memang belum rapi ya guys, jangan dihujat ya guys. Kolamnya belum rapi. Satu, saya itu petani pemula sebenarnya, masih belajar. Terus kedua, saya bertaninya tuh suka-suka, yang aku suka gitu aku tanam gitu. Nah, dengan sistem kayak gini, satu, hemat air. Airnya hemat banget karena kita cuma air kecil aja itu udah bisa mengcover ikan. Dan ini nggak ada ini nggak ada aerator. Udah, ini air ngalir tapi kecil, tapi ngalir terus. Terus untuk persawahan, area sawah palsu kan juga bakal ngalir kan tuh, nggak bakal kekeringan. Ini kalau inovasi ini dipakai nih bisa setahun 4 kali panen. Ini masih trial ya, masih uji coba ya. Terus yang ini karena airnya tuh terlalu genang, jadi padinya dimakanin tuh sama anakan nilainya habis. Itu tinggal sisa dikit, nanti kita ini aja ya,
kita tanjangin gitu. Ternyata dimakanin sama mereka. Ini yang bawah sawah palsunya, ini indalanya lumayan banyak yang di sini. Wih, lapar banget kayaknya tuh, daunnya habis semua. Coba ya kita kasih makan ya. Oh, enggak. Oh. Mau kan. Jadi airnya hemat banget ya guys. Cuma kok tengoklah segini tuh, kecil gini, kayak sama saya gitu, icrit doang. Sama mungkin sama kita kencing tuh, mohon maaf ya, kalau kita kencing tuh lebih gede daripada air itu kan. Nah itu kehematnya sawah palsu, karena kita menggunakan plastik di bawahnya, terus atasnya bisa bikin mina padi. Nah terus apa namanya, padinya itu bisa kita makan nanti kalau jadi ya. Ini saya belum tahu bakal jadi atau enggak, tapi mudah-mudahan jadi harapannya. Terus kedua, ikannya bisa jagain padinya, kalau ada belalang menclok bisa dimakan sama dia. Terus ada hama wereng atau hama apa aja, pada dasarnya ikan nila tuh pemakan segala ya guys. Kayak dia makan daun-daun dimakan, makan serangga juga dimakan gitu. Jadi dia efektif banget untuk berdampingan sama yang namanya padi. Begitu teman-teman, inovasi ini bakal bagus sih kayaknya ya. Ini mungkin saya bakal jadi bahan tertawaan, nggak apa-apa sama warga di sini, dibilang aneh gitu. Tapi ya let's see lah ya besok ya. Mudah-mudahan kalau saya continue dan semua udah saya bikin inovasi kayak gini, udah aku rapihin ya, insya Allah ini ada manfaatnya gitu, terutama buat keluargaku sendiri, keluarga kecil aku sendiri gitu. Saya sih nggak terlalu mikirin apa kata orang ya, yang penting kayak keluarga kecil aku bahagia, dan ini memang kayaknya berguna dan bermanfaat ya, kenapa enggak gitu kan. Gitu, seru kan guys. Tuh ada ikan patingnya juga. Ya udah ya teman-teman, atau mau lihat belut makan nggak? Ini ada piaraan aku belut juga. Kita kasih belut juga ya, kasihan ya. Dan ini by the way ini pada beranak di sini, pada beranak nih. Tengok nih, ada bikin sarang. Ciri-cirinya ikan nila beranak tuh dia bikin sarang kayak gini. Oh lari dia. Nah bikin sarang kayak gini nih buat beranak nih dia. Ada 1, 2 sarang. Berarti dia sedang beranak. Kalau kita periksa mungkin udah ada anakan sih di sini. Nih, hijau ya guys. Ini habis saya pupuk nih kemarin 2 hari yang lalu. Udah saya pupuk nih, nanti insya Allah sebulan bakal beda sih. Dan sehat, nggak ada hama-hama sama sekali. Kita periksa satu-satu. Kita beriak ya satu-satu, bawahnya nggak ada hama. Terus nggak ada belalang yang menclok. Padahal ini juga hijau gitu kan. Nggak ada semprot. Saya nggak menggunakan pestisida dan ataupun insektisida, nggak ada. Cuman saya masih menggunakan NPK, jadi ini bisa semi organik gitu ya. Karena tanaman pada dasarnya membutuhkan unsur N itu buat daun, P-nya fosfor buat batang, dan kalium. Kebalik nggak sih? Ya gitu. N-nya itu buat daun, fosfor buat nggak tahu. Ya buat itu tanaman, terus kalium, NPK gitu. Itu pokoknya unsur hara yang sangat bermanfaat buat tanaman. Makanya saya belum bisa yang fully organik. Cuman ini udah semi organik sih, udah mengurangi yang namanya insektisida. Seperti itu, ikannya sehat-sehat kelihatan tuh. Ciri-ciri, dan ini nggak ada aerator ya guys. Ciri-ciri ikan itu sehat dan nggak kekurangan oksigen adalah ikan nggak ngunggut-ngunggut. Kalau ikan mangap-mangap di atas air itu artinya dia kepanasan, kekurangan oksigen. Di sini kelihatan mereka tuh sehat, aktif. Artinya ikan cukup nyaman di sini. Ya, bahkan sampai beranak pinak, artinya dia udah menyerupai habitatnya dia. Itu kan. Thank you, makasih guys udah nyimak. Sekarang saya mau kasih pakan belut. Atau mau ya si makan belut dulu. Belutnya di kolam sana, di sini tuh nggak ada belutnya. Di kolam yang satu.
Yang ini buat anakan nila. Jadi kalau udah anakan udah ini saya pindahin ke sini. Nanti kalau udah gede saya pindahin lagi ke kolam pembesaran. Ini masih anakan. Kan nilainya pada beranak tuh. Yang ini juga beranak, yang bawah sana beranak. Sekarang kita nunggu belut. Hai belut. Di mana kamu? Saya datang. Belut. Biasa mereka tuh kalau aku datang tuh gercep loh. Tumben hari ini tuh diem-diem baik. Gak nongol loh, gak tahu kah? Tahu udah kenyang. Jangan-jangan anakan ikannya dimakan belut lagi. Belut makan anakan ikan gak sih? Saya juga mikir gitu, tapi saya pikir nggak habis juga kan kalau dimakannya kan. Karena belut di lumpur mainannya kan. Sedangkan apa namanya? Sini, ini nih sarangnya belut nih. Tuk. Di mana sih? Oh ini nih sayang. Oh kamu di sini. Kalem aja bro. Mana? Cucut. Ada 3 atau 5 ya di sini ya. Kita sebelah ujung sana yang di bawah pohon situ tuh. Tuh ada juga sarangnya. Sini ada nih, sini. Nah ini udah ngintip. Ini ada. Aku kasih makanan. Tuh tengok. Tuh. Sabar dong. Ini kan. Tahap bener. Terus ada 2. Satu lagi mana? Sini udah. Oh, itu. Di sini agak pemalu. Ayo dong, sedot dong. Tarik dalam. Biar lepas dong cacing. Ini kurang dong. Sabar. Di sini kurang ternyata, guys. Jadi kamu jangan naik-naik, ntar diambil burung. Segini ya. Itu besar loh. Cukup lah harusnya, kamu badannya nggak gede, makan jangan banyak-banyak. Ntar gendut malahan. Mana? Kamu sih buang-buang. Susah loh nyari cacing tuh. Hilang lah. Udah, ini buat temenmu tuh yang di ujung sana loh, jangan banyak-banyak makan. Udah. Oh ini nih ketemu nih. Buat yang sini tadi patah ya. Udah ya, 2 aja ya kamu ya. Oh alah, kamu tuh memang gak bisa nangkap ya. Udah, buat yang lain aja. Sini tadi ada kok. Sini kok. Belut di mana? Belut sini. Oh ini. Tengok. Dah. Mana lagi? Kadang tuh udah dikasih suka minta nambah gitu mereka tuh. Bikin gini biar mereka ngunggut, biar tahu. Gak ada.
masih ada 2 cacing. Kita kasih di sini 2 ya, di sini kan gede. Lagi enggak? Udah. Oh, langsung disedot dong. Udah 2 kenyang, harusnya kan gede-gede kan. Yang sana tuh. Oh, tuh lihat lagi. Yang di sini. Sini kurang, tadi kayaknya direbut sama si Nila ya. Cucu. Kamu kenapa pindah sih? Oh, nilainya juga gercep. Jangan tinggal 1. Ini kan kau udah dikasih pelet Nila, jangan serahkan Nila. Mana sih? Kok malah ngumpet? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Itu. Jangan maju-maju, lu sih naik-naik. Sini. Jangan naik-naik. Bandel sih kamu. Oh, dah. Tuh. Jangan kasih Nila, udah itu buat lu. Dah. Oke, udah selesai guys. Finish, sudah kasih makan belutnya udah. Sekarang kita ikan nila juga tuh peletnya udah nggak habis tuh. No, peletnya di atas nih. Di atas daun. Duh, jangan. Tuh. Banyak. Terus ini ada seledri, tanaman seledri guys. Jadi buat kalian yang mau bikin sop sayur-sayur, bikin jus seledri juga bisa nih. Ada tanaman seledri nih kayak gini nih. Saya beli 3 di pasar. Ini harganya 10.003 kayak waktu itu. Nah nih, dan udah tumbuh sekarang udah jadi 9. Nih ada anakannya nih di bawah. Ini 1, 2, 3 ini bisa dipindah lagi nanti. 1, 2, 3 ini juga udah jadi 1, 2, 3 ini mau 4 nih. Ada yang kecil nanti dipindah lagi. Ini udah 3, 1, 2, 3. Oke guys, kayak gini cara memperbanyak tanaman. Terus di sini ada kopi aku udah mulai berbuah. Namanya kopi ateng. Ini nggak bisa tinggi-tinggi banget. Kopinya memang kecil-kecil gini. Ini udah mulai berbuah tuh. Nah gini, tapi belum tua ya, masih kecil begini guys. Ini juga kopi, nanti ini musim tahun depan insya Allah ini lebih banyak dari ini, insya Allah, mudah-mudahan. Terus yang di area pinggir ini ada ubi jalar, saya tanam daunnya, saya bikin sayur juga kadang. Terus apa namanya, ini ada cabai jawa di sini, rencana mau saya rambatin di sini, dibikin pagar gitu. Terus cabai jawanya bakal di pinggir, jadi nggak ngeganggu kopi sama ini. Dan itu tingginya paling segini, nggak tinggi banget, 1 meter gitu. Jadi biar nggak mengganggu kopi ya kan. Dan terus sawah-sawah palsunya udah tadi kan udah direview, ubi jalarnya udah kelihatan subur. Jadi saya nyemainya di sini kemarin padinya. Ini ada sayuran oyong. Jadi oyong ini aku kasih tajar. Ini udah mulai mau tumbuh bunga si oyongnya tuh. Kayaknya 2 minggu lagi bakal mekar bunganya. Kita naikin. Biar. Dan ini ya nggak saya bakal, meskipun ada serangga kayak gini nih. Ini nggak saya obatin, udah biarin aja. Paling nanti buahnya biar nggak disengat lalat buah, aku brongsong pakai plastik. Gitu guys. Oke bosku, terima kasih buat semuanya, makasih udah join. Sehat selalu ya guys. See you next video.